Ini sekali coba langsung dapat Awards. Nanti bakal ada pertanyaan terkait kira-kira apa sih tips-tips. Cek 1 2 tes satu baru. Enggak, ini udah lama. Halo. Ya, jadi kembali lagi di Umurici Channel ya. Jadi namanya Umurici ya channelnya. Jadi ini mau lanjutin seri cerita Ordi lah pokoknya. Ordi Australia Awards secara khusus. Oke. Sebelum itu mungkin kita kenalan dulu nih. Maksudnya di samping ini siapa gitu. Mungkin sama kayak kemarin, nama, terus ngambil jurusan apa. Ya, dan profesinya apalah kayak gitu. Oke, siap. Oke, halo teman-teman. Namaku Alfian Nur Faizi, biasa dipanggil Vian. Untuk background profesiku, aku dokter, terus sekarang di sini ambil Master of Digital Health and Data Science di University of Sydney. Dan kebetulan kita satu angkatan dan satu kelas juga ya pas pre-departure training. Kalau nggak salah ingat, Pak Dok ini, oh ya, BTW aku manggilnya Pak Dok karena udah kebiasaan ya. Jadi Pak Dok ini one shot ya, Australia Awards. Iya, one shot walaupun reserve list dulu. Oh iya, tapi ini sekali coba langsung dapat Australia Awards. Nanti bakal ada pertanyaan terkait kira-kira apa sih tips-tips supaya siapa tahu ada yang mau daftar Australia Awards juga. Sebagai informasi, Pak Dok ini beberapa waktu yang lalu lulus dan udah wisuda ya. Jadi dan akan pulang ke Indonesia. Aku mau balik ke jurusan. Tadi jurusannya apa, Pak Dok? Master of Digital Health and Data Science. Dan profesi sebelumnya adalah dokter. Oke. Jujur aku sebagai orang awam, maksudnya kayak mikirnya kayak, lah ini kan dokter satunya, sebelumnya S1-nya. Terus lanjut Digital Health and Data Science ya. Itu kan beda kan ya? Maksudnya bukan yang dokter yang biasanya berhubungan sama pasien, tapi bisa dikasih gambaran untuk orang awam kayak kami nggak? Maksudnya apa sih sebenarnya ini? Oke, jadi apa sih terkait dengan digital health dan juga data science? Jadi kalau namanya digital health, yakni digital sama health. Kita fokusnya ke arah digitalisasi layanan kesehatan. Jadi kalau teman-teman biasanya periksa ke dokter, harus datang ke klinik, terus nanti diperiksa, ditanya-tanya, diperiksa ABCD. Sekarang mulai ada telemedicine, atau kalau di Indo kayak misalkan Halodoc, Halo Dokter, lain-lain. Itu namanya telemedicine ya? Itu telemedicine salah satu bidangnya di digital health. Atau kalau dulu misalnya nulis resep, nulis catatan medis lewat kertas biasa, ditulis manual satu-satu. Sekarang diketik, didigitalisasi semuanya. Itu ranahnya digital health. Sementara kalau data science sendiri, setelah semuanya tadi datanya terdigitisasi, diubah dari bentuk fisik ke digital, datanya dianalisis biar kira-kira nanti menghasilkan dampak apa, misalkan untuk meningkatkan efektivitas atau biar waktunya lebih efisien atau lain sebagainya. Singkatnya bahwa ini sebenarnya masih berhubungan sama kesehatan ya, kayak gitu. Oh ya, sebelumnya kan aku sempat dengar nih, ada terkait artificial intelligence juga nih. Nah, aku jujur nggak paham ya gimana menghubungkan antara artificial intelligence sama digital health atau data science. Gimana tuh hubungannya? Oke, jadi salah satu yang utama sebenarnya kalau istilahnya tren utama di health data science itu di bidang AI kesehatan. Apalagi sekarang kan trennya lagi semuanya bahas AI, semuanya AI, semuanya AI. Gitu sebenarnya itu masuk ke ranah healthcare data science. Jadi kalau kita sebelumnya cuman ngumpulin data nih, misalkan orang sakit datanya dicatat. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih setelah dicatat buat apa. Rata-rata cuman dilihat doang atau dicek historisnya. Sementara kalau ada AI, kita bisa ngolah datanya itu untuk kebermanfaatan yang lebih. Misalkan untuk merediksi kira-kira orang ini akan sakit sekian, sakit A di tahun ini, atau mungkin risiko sisa umurnya tinggal berapa nih. Oh ini, jadi memprediksi masa depan. Jadi kalau dulu kan ada kayak website-website memperkirakan umur ya, tapi ini berdasarkan data medis yang ada. Jadi kalau dulu websitenya cuman
suka-suka iseng-isengan. menarik sih. Sekarang kita beneran analisis dari data yang ada biar memprediksi kedepannya orang ini tuh gimana. Harapannya kalau misalkan Richie nih Paham. 20 tahun lagi sakit jantung. Oh ya, itu bisa Biar nggak sampai sakit jantung dihindari faktor-faktor. jadi bisa dimitigasi Iya. lah gitu ya. Tapi masih dalam tahap pengembangan ya, maksudnya atau udah ada sebenarnya? Udah ada. Udah sekarang. Udah ada. Itu di mana tuh? Kalau yang udah ada AI gitu. Jadi kalau sekarang rata-rata di beberapa paskes atau klinik itu atau rumah sakit udah ada namanya clinical decision support system. Jadi kalau orang ini punya risiko ini nanti akan keluar early warning system. Jadi ada peringatan dini. Misalkan kalau orang masuk rumah sakit, oh ini risiko infeksinya tinggi. Nanti biar ditangani lebih awal biar nggak sampai jatuh ke kondisi misalkan sepsis atau infeksi yang sampai nggak sadarkan diri gitu. Kalau terkait rekam medis ini kan sebenarnya kan rahasia pasien juga ya. Apakah ada tentang etika atau perlindungan data juga nggak? Ada isunya nggak? Yep. Jadi kalau rekam medis itu sebenarnya kan kepemilikannya adalah milik pasien, tapi dipegang oleh fasilitas layanan kesehatan. Oke. Jadi kalau untuk mengelola itu harus atas izin pasien. Nah, biasanya ada di kesepakatannya misalkan ketika melakukan pencatatan data bilang ke pasien kalau itu datanya akan dicatat, nanti datanya akan digunakan untuk ABCDEFG itu. Termasuk dimasukkan dalam sistem artificial intelligence gitulah ya. Dan pasien selalu punya kesempatan buat kalau nggak setuju minta ada konsennya lah pokoknya. Gitu, konsennya bisa keluar sewaktu-waktu. Oke, aku paham. Soalnya sebelumnya kayaknya berisiko banget ya kalau data kesehatan kita tuh sampai bocor atau dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik kan seperti itu ya. Tapi ada konsennya dulu ya berarti. Iya. Dan kalaupun di sharing biasanya udah diidentifikasi. Jadi udah nggak kelihatan nih ini siapa yang sakit ini atau siapa. Paham. Jadi pure cuman data aja. Oke, nice. Nggak punya identitas pasien. Wow. Jujur ini hal baru sih buat aku soalnya kan nggak pernah ngikutin juga sih perkembangan teknologi kesehatan ataupun digitalisasi. Pertanyaannya adalah di Indonesia gimana? Oke. Di Indonesia gimana? Jadi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya kita baru sampai ke tahap pertama. Kemarin kita udah melakukan digitisasi atau mengubah dari format bentuk fisik ke elektronik. Jadi kalau dulu semasa COVID gitu kan layanan kesehatan sangat-sangat terbatas. Betul. Lalu muncul ada Digital Transformation Office, lalu pemerintah mulai mewajibkan rekam medis elektronik. Benar. Terus juga mulai muncul beberapa startup kesehatan yang fokusnya ke pelayanan virtual kayak gitu-gitu. Jadi mulai ke tahap awal yakni digitisasi. Tapi buat mengarah ke AI, digitisasi ini belum cukup. Jadi kalau digitisasi sebatas ngubah bentuk form layanannya. Sementara untuk AI perlu untuk dianalisis lebih lanjut dari datanya. Jadi data yang sudah sementara kita baru collecting data, belum sampai ke analisis datanya untuk prediksi ke depannya seperti apa. Beberapa udah sampai sih, tapi baru ke tahap penelitian, belum sampai diterapkan sehari-hari kayak gitu. Berarti Indonesia. Kalau nggak salah nebak, berarti ini salah satu tujuan mengambil S2. Iya. Jadi nanti bisa dihubungkan. Iya. Nanti untuk terkait pendaftaran beasiswa kita bahas lanjutannya nanti ya. Sekarang kita move dikit ke topiknya lebih santai ya tentang kehidupan kuliah di sini. Kira-kira ada hal menarik apa nih tentang kehidupan S2 di University of Sydney? Jadi sebenarnya mungkin seperti yang udah dibahas Richie di awal, aku sebenarnya bukan lintas jurusan atau cross major ya, cuman agak sedikit berbeda dari backgroundku. Dokter, sebelumnya Faculty of Medicine, sekarang Digital Health, masuknya ke Faculty of Engineering. Jadi anak kedokteran ke anak teknik. Terus ini, juga lanjut. Kayak di pelajarannya itu separuhnya adalah coding. Nih terkait coding. Nah, Pak Dok sebelumnya tuh udah paham ngerti coding atau benar-benar di sini tuh baru belajar coding. Soalnya kan ini data science juga kan, ada data science-nya. Gimana itu Pak Dok? Jadi sebelumnya mungkin aku sebatas tahu ke biostatistik kesehatan. Aku kayak nggak tahu. Ngitung-ngitung statistika kesehatan gitu tahu, tapi kalau beneran yang coding, data science itu baru belajar di sini. Jadi literally baru
nol banget ketika nyemplung di sini. Wah, itu gimana tuh? Maksudnya berjalannya waktu apakah Hmm. bener-bener mati-matian belajarnya kan harus menyesuaikan sama yang lain, takut tertinggal. Itu Iya. gimana strateginya waktu itu? Oke, jadi kalau strategiku adalah pertama aku coba belajar lebih awal. Jadi waktu sebelum masuk aku nyoba nyari course-course terkait data science buat tahu basic-basicnya. Oke. Walaupun setelah itu ujungnya nggak paham sama sekali ini tuh apa. Baru mulai paham ketika awal pelajaran. Nah, cuman uniknya di kelasku adalah karena ini kan gabungan antara kesehatan dan juga teknik. Kayak 50% anggota kelas ini dari background kesehatan, jadi 50% dari anak teknik. Oh, jadi banyak temennya nih yang nggak tahu. Oke. Dan mungkin juga kayak pengajarnya udah paham gitu ya, mungkin nggak Iya, semua nggak langsung ke technical dalam gitu. Nice. Dimulai dari basic dulu. Oke. Dan ada teman sharing kalau misal nggak tahu bisa tanya ke teman. Terus nanti mereka misal nggak tahu terkait dengan teknis kesehatan, tanya yang dari background kesehatan. Oke, nice. Jadi saling collab. Oke. Terus terkait budaya perkuliahan, gimana perbandingannya sama S1? Nah, ini S1-nya kan kedokteran ya. Kalau di Indonesia kan wah, kedokteran nih gila. Ini salah satu jurusan yang sulit banget ya. Aku jurusannya hukum ya, tapi benar-benar mengakui kalau kedokteran itu sulit gitu. Nah, kira-kira nih perbandingan kuliahnya apakah ternyata biasa-biasa aja, S1 lebih sulit atau gimana sih perbedaannya? Oke, jadi kalau dari beban kurang lebih sama karena Kurang kan lebih sama. dua-duanya sama terkenal nggak pernah tidur baik itu. Oke, benar ya, kedokteran teknik sama ya, betul teknik. juga ya, benar. Cuman kalau secara sehari-hari mungkin sangat berkebalikan. Jadi kalau di kedokteran itu kan kayak semuanya sangat rapi, formal, Betul. harus well manners dan sebagainya. Benar. Sementara kalau di teknik ini kayak sebebas-bebasnya, nggak ada batasan. Terserah gitu. senyamannya lah. Gitu. Senyamannya, pokoknya tugasnya selesai. Nggak Itu peduli yang pokoknya gimana caranya tugas selesai, udah yang penting beres kayak gitu. Iya, ya. benar. Terus kalau budaya perkuliahan, kayak misalkan ini kan kita mahasiswa internasional. Iya. Apakah ada hal-hal khusus yang mungkin ya kalau mahasiswa internasional lebih susah menyesuaikan di kelas atau sebenarnya ya kita sama aja kayak mahasiswa pada umumnya gitu di sini? Jadi kalau di cohortku sendiri yang orang asli Australia cuma 1 orang. Cuma 1? Itu dari berapa? Dari sekitar 15 orang. Oke, nice. Oke. Jadi yang lain mostly orang-orang mahasiswa internasional. Jadi kayak sama-sama punya language barrier, sama-sama perbedaan konteks. Misalkan sistem kesehatan kan beda-beda tuh di tiap-tiap negara. Jadi kita sama-sama nggak tahu nih sistem Australia gimana. Terus bisa sharing dari sistem negara kita masing-masing. Oke, jadi kurang lebih sama-sama menyesuaikan karena mayoritas mahasiswa internasional. Tentang kehidupan sosial, jadi ini kehidupan di luar kampus ya. Ini kan waktunya cuma setahun ya, masa studinya Pak Dok ini cuma setahun. Kira-kira di luar perkuliahan, apakah ada hal menarik yang Pak Dok tuh ketemu pas di Australia gitu? Apakah entah itu culture shock atau hal yang ya menarik aja gitu? Selama di sini ada nggak? Kalau secara biasa mungkin apa ya, pace-nya kalau di sini menurutku lebih santai. Walaupun kalau di Sydney bener. Kadang orang-orangnya kalau di Sydney santai, tapi kalau dibandingkan kota lain mungkin paling menggebu-gebu dibandingkan kota-kota lain yang di Australia. Dan masuknya masih ya kayak masih santai-santai gitu ya, nggak yang hustle. Betul. Work life lebih balance. Work life balance. Sini bener-bener kalau jam 5 ya udah jam 5 selesai gitu. Iya. Orang-orang emang bener-bener pulang kantor gitu ya. Oke, tentang rencana balik ke Indonesia nih.